Jangan. Oke, kita mulai. Sudah kelihatan ya slide saya? Halo? Tes, Sudah tes. Pak, sudah masuk. Sudah Pak, sudah. Ya, terima kasih. Baik, kita mulai kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Ya, kita lanjutkan kuliah kita ya. Hari ini masih bahas mengenai analog modulation, yaitu analog modulation terakhir ya, yaitu single sideband. Kita sudah membahas double sideband SCAM ya. Kemudian apa namanya? Yang pertama, yang kedua adalah konvensional apa? AM ya, amplitude modulation, dan terakhir adalah hari ini yaitu single sideband SSB AM. SSB bukan sekolah sepak bola ya. Nah, single sideband itu dilandasi oleh keinginan menghemat bandwidth ya, bandwidth dari sebuah sistem telekomunikasi. Kenapa? Karena sistem telekomunikasi yang dua yang kita pelajari sebelumnya itu membutuhkan bandwidth yang dua kalinya. Oke, ya. Single sideband adalah sebuah bentuk ya, bentuk gelombang AM gitu ya, di mana carrier-nya itu ditekan sehingga hanya satu sideband gitu ya, sehingga hanya satu sideband yang dilepaskan gitu ya, seperti itu. Jadi diambil hanya salah satu sisi, di mana kalau misalkan modulasi yang lain itu dia membutuhkan dua buah bandwidth ya, begitu ya, seperti itu. Nah, tekniknya gimana? Jadi tekniknya cara membangkitkan modulasi single sideband adalah dengan mengalihkan dengan Hilbert transform. Hilbert transform gitu ya. Hilbert transform itu apa? Jadi Hilbert transform itu sederhana sebenarnya. Jadi kalau cos theta jadi sin theta gitu ya, sin theta. Kalau misalkan sin theta jadi cos theta. Cos theta. Nah, ini adalah Hilbert transform. Oke. Nah, dari sini maka apa? Nah, di sini akan masuk pada Hilbert transform gitu ya, seperti itu. Maka channel bandwidth, maka bandwidth yang diperlukan oleh siapa? Oleh single sideband modulation adalah sebesar W. Jadi hanya satu kali. Oke. Ini dia kalau misalkan Hilbert transform, jika dia melihat fasenya ya seperti itu ya, maka fasenya adalah berubah jadi berubah 90 derajat gitu ya. 90 derajat itu artinya ya kalau cos jadi sin, kalau sin jadi sebuah cos begitu ya, seperti itu. Oke. Oke. Kelemahan seperti yang saya kemukakan di awal bahwa modulasi yang pertama yang saya ajarkan adalah modulasi double sideband suppressed carrier gitu kan, DSB, SCAM. However gitu kan, dia membutuhkan dua buah kanal begitu ya, membutuhkan dua buah kanal yang redundant. Nah, ini jadi untuk mengirim sebuah message gitu kan, message MT gitu kan, sama dengan AAT gitu kan, AAM gitu kan, kemudian C cos 2P FMT. Nah, ini kan bandwidth-nya sebesar FM ya, bandwidth sebesar FM. Ternyata ya dari sini, kalau misalkan modulasinya adalah double sideband, maka dia harus dua kalinya. Ini redundant begitu. Dan itu tidak menguntungkan bagi pihak penyelenggara telekomunikasi. Gitu. Maka dibuatlah single sideband. Single sideband itu apabila diplot bentuknya seperti ini, hanya ada single sideband. Jadi hanya ada single sideband. Jadi kita dapat mengurangi bandwidth gitu kan, transmitted sinyal yang ditransmisikan gitu kan, MT gitu kan, itu baseband sinyal. Jadi bandwidthnya sama
tidak lagi dua kalinya. Caranya gimana? Nah, ini dia. Kalau kemarin adalah kita mengalihkan langsung ya. Nah, kalau sekarang kan kemarin kita mengalihkan langsung modulasinya seperti ini. Nah, ini adalah antena. Antena sinyalnya adalah sinyal UT ya. UT, kemudian di sini adalah CT, sinyal carrier pembawa, dan sini sinyal message MT. Nah, jika sebuah sinyal direpresentasikan seperti UT, nah ini UT, ini harus ada plus minus. Nah, ini dia ada tambahan. Jadi kalau tadinya cos jadi sin, kalau jadinya sin jadi cos gitu kan. Di mana M aksen adalah Hilbert transform gitu ya, seperti itu. Jadi pengalian modulasinya adalah ini. Rumusnya mana, Pak? Ya rumusnya yang ini. Gitu ya. Rumusnya yang ini. Dia rumus yang apa? Modulasi single sideband. Gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian dia tanda plus tanda minus mengindikasikan lower sideband atau upper sideband. Ini dia tanda plus atau tanda minus ya, seperti itu ya. Kayak gitu. Nah, dia mengindikasikan seperti itu. Kemudian apa? Nah, apabila dilihat dari blok diagram, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini, di mana apa? Di mana MT adalah ini masuk ke dalam sebuah sinyal, di sini di Hilbert transform gitu ya, dikalikan, kemudian yang ini modulasi biasa, kemudian terakhir adalah dijumlahkan. Kalau kemarin kan dikalikan langsung nih. Nah, kalau sekarang sinyalnya dibagi dua dulu. Sinyalnya dibagi dua, kemudian di Hilbert transform. Maka dengan seperti ini, maka modulasi yang biasa yang kemarin yang saya ajarkan yang ini, UT itu ke antena ya, ke antena. Gitu kan? Ini juga ke antena. Nah, ini adalah modulasi single sideband. Betul, secara apa? Secara blok diagram lebih kompleks, tapi secara bandwidth dia akan saling menghilangkan. Dia akan jadi separohnya ya, gitu ya. Nah, ini dia caranya. Jadi ini juga sama ya, pakai cara yang tadi sebenarnya, di mana dua buah sinyal dijumlahkan. Hilbert transform. Oke, seperti itu. Oke, nah masuk ke dalam double sideband CAF, jika dibandingkan dengan konvensional, gitu ya, ini akan menghasilkan dua buah di sini ada, gitu ya. Seperti itu, maka akan ada dua width, begitu kan? Ini adalah bandwidth-nya. Nah, tapi dengan single sideband tergantung tadi tanda plus atau tanda minus yang kita pakai, gitu ya. Tanda plus yang tanda minus yang mana? Nah ini dia, nih tanda plus atau tanda minus. Dia. Oke. Tambahannya ini gitu ya terserah, dua-duanya sama nggak sama ya, sama mau ngambil yang upper sideband upper ya bagian sini, atau mau ngambil lower sideband sebelah sini gitu. Tanda minus atau tanda plus, dua-duanya sinyal yang identik begitu ya, seperti itu. Nah ini juga sangat bagus begitu kan untuk menghemat bandwidth yang dibutuhkan. Oke. Nah, jika dia single sideband atau ada juga cara lain adalah dengan di sini ada namanya Hilbert ya. Hilbert di sini ada apa? Ada Hilbert transformnya namanya double sideband. Dia bisa aja perkalian dengan single sideband. Jadi caranya adalah modulasi biasa dulu begitu, kemudian dikalikan dengan Hilbert transform modul gitu kan. Maka akan menghasilkan hanya salah satu sinyal saja ya. Nah, saya sudah pernah mencontohkan bagaimana double sideband itu kelihatan spektrumnya, modulasinya seperti apa, begitu ya, seperti itu ya di MATLAB ya. Coba lihat MATLAB ya.
lagi buka MATLAB ya. Udah bisa. Tuh ada sepertinya tuh. Oke, ini lama juga ya. Tunggu. Oke, sambil nunggu MATLAB-nya dibuka, kita lanjutkan dulu. Jadi dia udah terbuka ya. Oh, saya buka dua sepertinya. Oke, apa? Kita buka bagian regulasi CB. Nah, perhatikan jika apa? Jika dia dia. Nah, ini adalah rumus single sideband ya. Jadi ketika di running beda ya. Double sideband. Kalau misalkan dihasilkan spektrumnya, nah dia double sideband itu perkalian seperti ini. Gitu. Jadi yang dikirimkan modulasinya kelihatan. Oke. Nah, spektrumnya akan menghasilkan spektrum seperti ini. Nah, dia akan ada ini satu ya, nanti dua ya. Nah, dia akan menghasilkan spektrum yang dua seperti ini. Kemudian apabila saya running yang single sideband, gitu ya, kita coba single sideband, dia nih perkaliannya hanya satu buah, gitu kan? Di sini ada message apa carrier dikurangi message, gitu. Ketika saya running, maka yang ditampilkan hanya satu buah frekuensi saja, gitu. Maka dia hanya akan menghasilkan satu buah spektrum, gitu. Ini dia hasil spektrumnya. Nah, ya ada dua ini ya, sebelah kiri dan sebelah kanan, maka dia akan sama dengan yang ini. Nah, ini dia. Oke, perhatikan. Nah, ya separuh-separuh ya. Ini slide saya kelihatan nggak? Mohon maaf. MATLAB-nya kelihatan? Halo? Oke, kelihatan ya. Nah, beda dengan double sideband. Double sideband itu seperti apa? Double sideband, ya. Nah, spektrumnya ada seperti ini. Jadi ada dua. Dan di sini ada dua ya. Ini dia sebelah sini ada dua, lengannya sebelah sini ada dua. Dia upper sideband, lower sideband, upper sideband, lower sideband. Nah, itulah perbedaan single sideband modulation. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini masuk ke arah spektrum ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya spektrum itu dilihat gitu ya, seperti itu. Jadi di MATLAB atau sebenarnya kalau Anda ngambil mata kuliah ada ya, mata kuliah sinyal sistem atau pengolahan sinyal digital, nanti akan ada mata kuliah bagian namanya transformasi Fourier begitu ya, seperti itu. Jadi dia merubah domain waktu menjadi domain T ya, menjadi domain frekuensi gitu. Kelihatan spektrumnya gitu. Jadi frekuensi itu apa ya? Domain itu apa sih? Ya sumbu X-nya domain ya, frekuensi hertz. Kalau ini T second. Ini pakai spektrum analyzer namanya. Gitu. Nah, dengan seperti itu, maka apa? Maka
kita hanya akan menghasilkan single sideband. Jadi pilihannya hanya salah satu, pilihan yang sebelah kiri doang atau sebelah kanan doang. Gitu. Kalau yang tadi double sideband itu butuhkan dua buah bandwidth ya, gitu ya, seperti itu. Nah ini matematiknya lah, kita nggak usah ke sini gitu. Cuma saya harus menjelaskan bahwa caranya adalah dengan dicari nilai spektrumnya. Oke, nah dengan seperti ini, bla pakai ilir dan seterusnya, maka didapatkan siapa? Maka didapatkan kalau kita mengambil lower sideband, maka ini jadi minus gitu ya, seperti itu. Begitupun sebaliknya, gitu kan? Minus for upper sideband ini untuk minus. Jadi boleh plus atau boleh minus ya, jangan dua-duanya, boleh dipilih. Gitu. Persamaannya ini dipakai. Persamaan perkalian sinyalnya ini. Jadi ketika dikalikan cos sama sin ya dia akan hilang ya, dia akan hilang jadinya akan jadi penjumlahan biasa. Begitupun jika minus untuk upper sideband, kan ada dua nih. Ini ya, upper sideband. Maaf ini lower sideband ya, lower sideband adalah lower sideband, adalah upper sideband adalah upper sideband. Upper sideband. Nah, di sini itu perkaliannya adalah seperti ini, plus dan minus. Pilih salah satunya. Gitu. Sehingga nanti dari sana dia akan hilang ya salah satu spektrum. Memodulasinya gimana? Nah, memang dari sisi memodulasi itu mendemodulasi gitu ya. Jadi ketika sudah dikirim gitu kan modulator, di sini carrier, kemudian di sini adalah message, MT, di sini adalah antena, ini adalah modulasi. Demodulasinya gimana? Nah, ini antena receiver ya. Antena sisi receiver gitu ya. Antena sisi receiver ini adalah CT, ini adalah MT ya. Nah, di sini adalah demodulasi. Di sini adalah TX, di sini adalah RX. Begitu kan? Memang ketika nyampe ke receiver, dia akan membutuhkan sinkronus ya. Jadi biar sama antara transmitter dan receiver. Begitu, seperti itu. Jadi dari sana kita bisa mereverse operasinya untuk menghasilkan demodulasinya. Selain juga sinkronus, kita juga menggunakan fase decoherent. Nah, ini memang agak sulit ya, agak sulit. Jadi di satu sisi kelebihannya dia hanya membutuhkan bandwidth sebesar W begitu kan. Cuma penambahan tersebut akan mengakibatkan membutuhkan sinkronisasi begitu ya, seperti itu. Atau dengan menggunakan fase decoherent. Atau juga menggunakan ideal low pass filter. Jadi ada kelebihan pasti ada kekurangan atau harga yang harus dibayar nih ya. Sudah sifat alamiah dari sebuah nature alam gitu. Nah, dia sinyal ketika demodulasi, jadi ketika ini antena ya sebenarnya. Ini ada sinyal modulasinya. Carrier gitu ya. CT di sini ada UT, MT di sini ada UT. MT lah ini kan. TX, ini ada receiver, RX, ST itu siapa? Nah, biasanya ST sama dengan UT ditambah noise ya. Jadi ada penambahan noise di sini ya. Noise itu seperti apa? Noise itu sinyal yang rendah, cuma dia random. Kalau Anda lihat TV, begitu ya, TV-nya nggak ada sinyal, adanya semut, nah itulah noise. Presentasinya seperti itu. Gitu kan. Noise akan ada selalu ya, seperti itu. Jadi sudah ada, cuma memang powernya rendah. Nah, kemudian dengan cara seperti ini, dia pakai teknik low pass filter, maka didapatkanlah sinyal dengan single
sinyal frekuensi, begitu kan. Praktikal gitu kan, it is impossible gitu kan untuk mendapatkan perfect sinkronisasi. Jadi karena kita tidak bisa menyesuaikan transmitter dan receiver, maka kita selalu mengasumsikan lower sideband adalah sinyal yang dikirimkan. Berarti memang kebanyakan sinyal-sinyal itu menggunakan lower sideband, gitu kan. Sinyal yang mana yang digunakan berarti sinyal yang lower sideband berarti sinyal yang saya arsir. Begitu. Nah, kalau pakai koheren, nah ini dia cara yang lain adalah dengan pakai koheren, yaitu dengan membuat replika dari carrier dari sinyal, gitu kan, replika secara total. Maka kita kelemahannya apa? Kelemahannya adalah frekuensi filternya harus ini ya, harus extremely sharp. Jadi frekuensi filternya harus betul-betul kotak begitu, seperti itu, betul kotak seperti itu. Kita susah ya membuat filter seperti itu ya. Filter itu biasanya responnya agak landai seperti ini. Nah, seperti ini. Gitu kan. Jadi extremely sharp itu agak susah. Oke, saya lanjutkan. Ini dia. Kemudian dengan menggunakan koheren, nah dia contohnya dengan menggunakan replika dari sinyalnya. Nah, ini ada carrier, ada upper sideband sinyal, ada demodulator di sini. Ini ada sistem demodulatornya masuk ke low pass. Nah, sinyal yang didapatkan seperti ini, carrier-nya seperti ini ya, maka dikalikan, maka diperoleh salah satunya sinyal seperti ini. Maka dari sini kita bisa memperoleh sinyal siapa? Sinyal hasil demodulator. Oke. Cara yang ketiga adalah dengan envelope, gitu kan, atau dengan envelope. Jadi di sini dengan menggunakan rangkaian R dan C begitu ya, seperti itu. Pakai ini yang paling sederhana ya, sepertinya ya. Jadi itu bisa dikalikan. Secara umum gitu kan, sinyal sideband yang tadi yang saya jelaskan di awal, perkaliannya pakai plus ada minusnya, memiliki beberapa kelebihan gitu kan. Tentu saja spektrumnya lebih hemat ya, begitu ya. Jadi powernya lebih stronger gitu ya, seperti itu. Occupy bandwidth-nya lebih rendah. Nah, ini keunggulan yang paling tinggi sebenarnya, gitu kan. Less selective terhadap fading, pantulannya jelek ya, gitu ya. Jadi less selective fading itu pantulan, nanti akan saya jelaskan ketika ada sinyal handphone, begitu kan, ada seseorang megang handphone ya. Nah, ketika ada towernya di sini, BTS gitu kan, di sini ada gedung, begitu. Nah, bagian sinyal tuh mantul, ada dia sinyal tower BTS ya. Nah, sebagian sinyal ada yang ke sini. Jadi ini adalah fading ya, pantulan ya. Begitu kan, ini line of sight, ini non line of sight. Jadi sinyal tuh mantul. Jadi yang diterima sama si handphone sebenarnya sinyal utama, sinyal ke-1T ditambah sinyal ke-2T gitu kan, dan seterusnya. Banyak gitu ya. Tapi ketika dia punya sinyal yang tinggi, maka ini yang dipakai. Tapi ketika dia sinyal utamanya nggak dapat, maka sinyal yang keduanya yang dipakai. Gitu. Makanya itu walaupun di dalam ruangan kita tetap dapat sinyal. Kenapa? Ya karena karena dia menggunakan sinyal pantulan. Oke. Kelemahannya, nah ini dia kelemahannya, tentu saja berkaitan dengan demodulasi tadi ya, makanya saya bahas agak banyak di bagian demodulasi. Itu difficult ya, gitu ya. Low power, nah ini ya kalau tadi powernya memang terkonsentrasi di sini, payload carrier-nya rendah, jadi artinya power carrier-nya nggak maksimal. Kelemahan yang lain adalah extremely sharp cut-off, jadi membutuhkan filter yang bagus, gitu ya, seperti itu. Ya tinggal ditimbang-timbang aja harga jalan atau harga device-nya yang jalan itu ya bandwidth-nya ya. Jadi si pengusaha telekomunikasi, Telkomsel, XL dan seterusnya itu bayar ke negara ya, bayar ke negara untuk misalkan mereka di frekuensinya frekuensi 3G gitu kan atau 2G di 900 gitu kan, 900 sampai mungkin 950. Nah, megahertz ya. Nah, untuk menguasai rentang frekuensi ini misalnya T-cell gitu kan. Kemudian di sini adalah XL gitu ya. Nah, misalnya di 920, di sini 925 gitu ya, 925, di sini
30. Nah, ini mereka bayar PIN negara, begitu, seperti itu. Oke, kemudian jadi secara praktikal difficult ya implementasinya, begitu, seperti itu. Atau juga bisa dilakukan dengan sinkronisasi demodulasi. Itu dia kelemahan dan kelebihan dari single sideband. Nah, yang selanjutnya, bagaimana jika mengirimkan TV zaman dulu kan ada gambarnya tuh ya, kan tidak mungkin dikirimkan secara secara barengan gitu. Jadi pengiriman gambar itu dipisahkan gitu ya antara voice plus video gitu ya. Mungkin Anda pernah lihat di TV suaranya ada tapi gambarnya ada tapi suaranya ketinggalan, delay ya. Seperti itu. Karena apa? Karena ya tadi TV zaman dulu menerapkan vestigial sideband ya, AM modulation gitu. Seperti itu. Oke. Nah, maka sinyal yang menggunakan low frequency komponen ya menggunakan video ya seperti itu ya. Kenapa tipe modulasi ini biasa digunakan pada TV broadcasting ya seperti itu. Jadi memang video dan kanalnya membutuhkan sinyal yang lebar begitu seperti itu. Ini adalah persamaannya, kita tidak terlalu banyak ya ke sini ya. Bahwa apa? Bahwa untuk mengenerate vestigial sideband AM gitu kan, dia pada dasarnya adalah modulasi double sideband biasa begitu ya. Nah, hanya ada pengaruh haknya nih. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, haknya adalah single sideband filter ya. Seperti itu, dia pada dasarnya adalah sebuah modulasi biasa gitu, double sideband DSB SCAM ya. Karena ini perkalian langsung cuma dikalikan dengan H. Oke, ini contohnya demodulasinya. Dari sini maka dibutuhkan juga tetap low pass filter ya, begitu kan. Jadi memang low pass filter itu berguna untuk vestigial sideband AM. Ya di sana perkaliannya kemudian didemodulasi dan seterusnya. Secara spektrum dia lebih besar ya, diperhatikan. Kalau tadi kan hanya satu, dua gini ya, dua carrier-nya. Nah kalau yang ini lebih lebar nih, gitu. Jadi ada tambahan. Kalau tadi kan bentuknya hanya seperti ini. Nah, gitu ya. Ini ada lebih lebar. Karena apa? Karena komponennya terdiri dari dua, gitu ya. Ada voice, ada video. Cuma memang sudah tidak dipergunakan lagi ya. Sekarang TV-nya pakai TV digital ya, gitu ya. Dulu pakai TV analog. Nah ini sebenarnya TV analog itu ya sudah ditutup ya sama Kominfo. Cuma saya harus kasih tahu bahwa memang zaman dulu menggunakan vestigial sideband AM. Oke, karakteristiknya seperti ini ya. Jadi dia harus berbarengan gitu. Mana ya contohnya di sini. Nah, ini adalah filternya ya. Jadi memiliki linear, fasenya harus linear. Ini kasih tahu. Tapi ini hanya pengetahuan ya untuk vestigial ya, karena sudah tidak dipakai lagi dan negara Indonesia sudah tidak menerapkan. Dia pakainya sekarang modulasi digital. Jadi ada migrasi ya kalau tidak salah per tahun 2022-2023 itu 2023 ya ada migrasi ke TV digital. Jadi nanti modulasinya pun digital. Nanti kita akan bahas juga modulasi digital. Oke, jadi apa? Dalam hal ini vestigial sideband AM gitu kan, maka single sideband itu sangat cocok untuk voice sinyal gitu ya, well suitable. Nah, tapi kelemahannya apa? Double sideband itu lebih sederhana gitu ya, cuma bandwidth-nya 2 kalinya. Nah, ini jadi memang ketika orang teknik ditanya mana sih sistem yang lebih bagus, apakah dia fiber optik ataukah wireless gitu ya, ya tergantung aplikasinya apa dulu begitu ya. Jadi ketika pertanyaan seperti itu jangan langsung jawab gitu kan, tergantung aplikasinya apa dulu begitu. Semua biasanya seperti itu. Gitu. Jadi kalau aplikasinya adalah TV, ada gambarnya, ada suaranya, maka PSB lebih baik
Kalau dia hanya voice doang, maka single sideband lebih baik, gitu ya, seperti itu. Tapi kalau pengennya sederhana rangkaiannya, maka double sideband lebih baik. Jadi memang seperti itu ya, kayak gitu. Oke, ini adalah different method ya, bagaimana single sideband itu diperoleh begitu. Kemudian switch modulator, ini adalah contoh-contoh modulator ya. Jadi rangkaian listrik pada dasarnya perkalian penjumlahan tadi adalah sebuah rangkaian listrik begitu kan. Jadi bukan blok-blok diagram. Jadi yang dibahas di sini di Nah, yang dibahas di sini di MATLAB ini hanya blok diagram perkalian cos gitu kan. Jadi aslinya sebenarnya ketika menjadi sebuah perangkat gitu ya, aslinya rangkaian sirkuit gitu ya, elektrik sirkuit. Nanti akan ada mata kuliah kalau Anda ngambil telekomunikasi, begitu ada namanya elektronika telekomunikasi, begitu kan? Telekomunikasi. Nah, di sini kita juga bahas ya bagaimana si modulator itu bekerja begitu kan, seperti itu. Jadi ada rangkaian RLC-nya begitu kan, RLC-nya begitu kan rangkaiannya ya, rangkaiannya kemudian antena begitu kan. Jadi dibahas gitu kan. Kalau ini masih sebatas perkalian cos dan sin, ini masih sebatas matematik ya. Nah, kalau aslinya bentuknya sirkuit sebenarnya. Sirkuitnya gimana dalam matematiknya seperti itu, sirkuitnya gimana nanti dijelaskan. Kebetulan saya pun ngajar di elektronika telekomunikasi ya, bidangnya telekomunikasi. Oke, ini contohnya balance modulator. Nah, ini rangkaiannya ya. Kita bisa melihat rangkaiannya seperti apa begitu modulator tersebut itu kelihatan. Jadi kalau Anda tertarik begitu ya, seperti kita lihat juga ada sistem ya, namanya Advanced Design System ya. Ini sistem untuk melihat bagaimana modulator itu bekerja begitu. Oke. Ini dulu. Mudah-mudahan ada ya. Di desain kit. Oh, ya. Udah ngerti. Belum tahu. Desain guide, kemudian di sini modulator ya, modulator, oscillator, input conversion. Oh, ini mixer ya, nama lainnya adalah differentiator. Nah, bentuknya seperti ini modulatornya. Jadi bentuknya adalah rangkaian listrik, gitu kan? Bila kita lihat ke dalam, nah ini ada sirkuit, ada transistor, dan seterusnya. Jadi apa yang dipelajari di dalam telekomunikasi ini masih sebatas persamaan matematik, begitu ya. Aslinya di dalam dunia nyata, aslinya dia bentuknya adalah rangkaian listrik, begitu. Nah, ini bentuk-bentuk rangkaian listrik sudah mulai kelihatan, ring modulator dan seterusnya. Oke, envelope detector dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh saja ya bagaimana dasar telekomunikasi diterapkan di dunia aslinya begitu, seperti itu. Kan di sini kita lihat juga desain guide-nya mixer ya, mixer itu modulator seperti itu. Bagaimana differential mixer, langkah dan seterusnya. Bagaimana menilai ya parameter-parameter. Nah ini ya parameternya. Ini tadi kita lihat spektrumnya berapa dan seterusnya. Ini rangkaian listriknya ya, modulator seperti yang saya gambarkan, adalah sinyal input, gitu kan, power dari RF, power dari carrier, ini yang dikirimkan. Dalamnya bisa kelihatan nggak? Dalamnya bisa kelihatan ya. Jadi dalamnya seperti ini. Jadi bagi Anda yang tertarik begitu ya, mempelajari lebih lanjut, itu bisa. Oke, kira-kira seperti itu di pertemuan hari ini. Ada yang ditanyakan? Halo? Tidak ada. Kalau dari saya tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Alhamdulillah kalau tidak ada.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudah mengumpulkan ya rekamannya, begitu seperti itu. Coba lihat. Nanti saya upload Zoom ya, media Telkom ya, termasuk yang hari ini. Saya upload bareng nanti sama PPT. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu di kuliah berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya.